Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Delvita dengan NIM 210303037, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu tentang lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan maupun negara. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Nah, dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Umar Titaharja dan Dr. Andes Lasula berpendapat bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan, terkhususnya pada lingkungan utamanya yaitu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Randa Nur Ubiyati mengemukakan pendapat tentang lembaga pendidikan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, Hasbullah mengemukakan pendapat bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan yang terdiri dari pendidikan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang keempat, Enung K. Rukiati dan kawan-kawan berpendapat bahwa lembaga pendidikan ialah tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung secara bersamaan dengan proses kebudayaan. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai budaya dan lain sebagainya. Nah, tugas lembaga pendidikan diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan, yaitu yang pertama sosial, kedua budaya, ketiga keagamaan, keempat penelitian, kelima pendidikan keterampilan, spiritual, dan intelektualitas, dan yang kelima memanfaatkan sumber daya dalam kerjasama secara profesional. Fungsi lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh peserta didik adalah keluarga atau madrasatul ula, dengan istilah lain penyelenggaraan pendidikan pertama, yang mempunyai tugas utama menanamkan pengajaran akhlak dan juga agama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, kodrati, dan tertua adanya dengan
tugas utama sebagai peletak dasar-dasar nilai kebaikan. Selain itu, lingkungan keluarga mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pengalaman pertama bagi anak. Pengalaman bagi seorang anak merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangannya, khususnya dalam perkembangan pribadi seorang anak. Kehidupan keluarga yang baik menjadi sangat penting, karena pengalaman masa kanak-kanak akan memberi warna pada perkembangan kehidupan selanjutnya bagi seorang anak. Yang kedua, sebagai penjamin emosional anak. Yang ketiga, perhatian dalam memahami dan mengikuti kemauan anak, memahami tingkah lakunya, serta perhatian yang lebih. Yang keempat, cinta dan kasih sayang. Yang kelima, menumbuhkan sikap mandiri dengan memberikan contoh terus-menerus pada setiap kesempatan. Yang keenam, penanaman nilai moral. Dalam sebuah pepatah dikatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya tingkah laku anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Untuk itu, sebagai orang tua dapat menjadi contoh dan mengajarkan hal-hal yang baik dan menjadi suri tauladan bagi anak. Dan yang terakhir, penanaman nilai agama, kondisi yang paling baik dalam usaha menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan tentang agama adalah di masa anak-anak. Keluarga dengan keagamaan dapat memberikan pengaruh yang sangat positif bagi anak. Sebagai contoh, kebiasaan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah dan lain-lain. Klasifikasi lembaga pendidikan. Cita-cita pembangunan bangsa diantaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan lahir batin, material, spiritual. Di dalam pendidikan, juga menghendaki agar peserta didik menjadi individu yang aman dan damai dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, pembangunan lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan kenyataan kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat, maka pengembangan nilai-nilai serta peningkatan mutu pendidikan menjadi tema pokok dalam program kerja pemerintah. Sebagaimana tercantum di dalam undang-undang bahwa lembaga pendidikan di Indonesia terdiri dari sekolah dan luar sekolah. Secara rinci dibagi 3, yaitu lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Untuk mengetahui peran masing-masing lembaga, yaitu yang pertama, lembaga informal atau keluarga, peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. Yang kedua, lembaga formal atau sekolah. Peran utamanya lebih kepada pengembangan penalaran peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Peran utamanya lebih kepada pembentukan interaksi sosial. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.